Shalom, selamat bertemu kembali di Minggu Doa Belia, pelajaran yang kedua, tangan terbuka luas. Hari ini kita akan fokus kepada langkah pertama, pelukan dalam perdamaian yang telah disediakan oleh Tuhan. Adakah Anda mengingati gambaran mengenai 3 langkah pelukan perdamaian? Membuka tangan, memeluk, dan melepaskan pelukan. Malam ini kita akan membincangkan mengenai langkah pertama, yaitu membuka tangan. Yang mana pengampunan ditawarkan pertama sekali daripada Tuhan, sebab tiada seorang manusia pun yang boleh mengampuni atau mengasihi sama sekali jika Tuhan tidak melakukannya terlebih dahulu. Pertama sekali, mari kita bincangkan mengenai sesuatu yang penting. Pengampunan itu bukan memaafkan. Kadangkala seseorang akan melakukan sesuatu yang menyakitkan atau menyusahkan kita, tetapi ianya bukan secara sengaja. Perkara ini bukanlah dosa, tapi ianya adalah perkara yang tidak disengajakan. Tapi bagaimana jika perkara yang tidak disengajakan itu menyakitkan Anda? Satu perkara penting di sini, sama ada ia adalah dosa atau tidak. Apabila ia adalah dosa, ketika tidak ada alasan untuk diberikan, ketika ianya tidak baik, dan tidak ada yang dapat mengatakannya, ketika itulah kita perlu pengampunan. Dan oleh sebab itu, ianya sukar untuk mengampuni. Kebanyakan orang yang sangat terluka berpikir bahwa mereka tidak boleh mengampuni, karena mereka berpikir bahwa mengampuni ini bermaksud melupakan. Mereka berpikir ia bermaksud orang yang melakukan kesalahan itu akan dibiarkan dan tidak perlu menghadapi sebarang akibat. Ini sama sekali tidak benar. Tetapi kesannya hanya dapat mengubah seseorang itu apabila ia menyadari bahwa mereka telah diampuni dan akan melakukan sesuatu perkara itu dengan lebih baik. Sejak Tuhan mencipta alam semesta ini dengan kasih terbesarnya, apa saja yang kita lakukan yang menentang kasih-Nya itu, tidak kira siapa kita sakitkan, kita telah melukakan Tuhan terlebih dahulu. Puji Tuhan karena rahmat-Nya, karena Dia jugalah sumber pengampunan kita. Apabila Tuhan mengampuni, Dia memilih untuk membebaskan seseorang itu daripada kesalahan mereka. Tetapi itu bukanlah alasan. Dia juga menasihati agar kita tidak melakukannya lagi. Menawarkan pengampunan kepada seseorang yang telah berdosa adalah sama seperti membukakan lengan Anda untuk menawarkan sebuah pelukan. Tetapi bukan semua orang akan menerimanya. Pernahkah Anda menawarkan sebuah pelukan kepada seseorang yang tidak menginginkannya? Kebiasaannya, Anda akan bertanya dahulu sebelum menawarkan pelukan, bukan? Terutamanya jika seseorang itu Anda belum mengenalinya dengan baik. Dan ianya perkara biasa jika seseorang itu mengatakan, "Terima kasih, tapi bukan sekarang." Tetapi jika ianya seseorang yang Anda kasihi, dan mereka tidak membenarkan Anda untuk memeluk mereka, akan tiba masanya nanti, perkara itu akan membuatkan Anda berasa sedih, bukan? Sekarang bayangkan, pelukan itu mewakili pengampunan. Seseorang telah melakukan sesuatu yang mengakibatkan Anda tercedera, dan Anda menawarkan pengampunan. Tetapi mereka tidak menginginkannya. Mungkin mereka juga menegaskan bahwa mereka tidak melakukan apa-apa yang salah. Bagaimana perasaan Anda? Itulah situasi di mana Yesus berada sekarang. Di kayu salib, Yesus telah memberikan pengampunan yang sangat cukup bagi manusia yang telah hidup dan yang akan hidup di dunia ini untuk diselamatkan, diubah, dan dipulihkan ke dalam alam semesta Allah yang diciptakan dengan kasih yang sempurna. Seluas bukaan tangan Yesus disalibkan, begitulah Tuhan mengasihi Anda. Dan banyak yang telah mengatakan tidak. Dapatkah Anda bayangkan itu? Tidak, kita tidak boleh, tidak mungkin. Ianya sama seperti Yesus sedang berdiri di syurga di mana kini Dia berada sekarang, dengan lengannya terbuka luas dan mengatakan, "Datang kepadaku, aku ingin memelukmu. Aku mencintai kamu. Aku ingin mengampuni kamu dan berdamai dengan kamu dan memulihkan kamu. Mari." Adakah Anda telah mengatakan iya?
Pengampunan itu menyembuhkan, tapi tidak selalunya memulihkan. Tetapi Tuhan boleh dan dapat membuat sesuatu yang baru dan indah kepada setiap makhluk yang menyerahkan dirinya kepada Dia. Dan setiap perhubungan yang telah disembuhkan oleh pengampunan dan perdamaian. Sampai kita berjumpa di pelajaran yang seterusnya, dan mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang Maha Mengampuni, ajarlah kami untuk dapat mengakui dosa kami kepadamu dan lembutkan hati kami untuk menerima pelukan-Mu. Biarlah Roh Kudus memimpin kami untuk menerima pengampunan dan perdamaian dari-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, amin. Terus menyokong Minggu Doa Belia Sedunia.